Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, ini rasa-rasanya semua orang punya pengalaman yang sama seperti saya nih, sahabat beriman. Pengalaman atau mengalami nih? Mengalami dan pengalaman. Kadang-kadang kita lagi naik kendaraan misalnya ya, naik kendaraan, baru aja duduk, sebelah kita udah ada suara mendengkur gitu ya. Naik kereta, naik pesawat, di mana biasanya itu kita kadang-kadang terganggu, tapi kadang-kadang kita juga iri, kok dia bisa gitu sih, kita nggak bisa. Itu kadang dari sisi baiknya itu kadang-kadang ya. Nah, Pak Ustadz, pengalaman saya itu Pak Ustadz ya, tentang dimanapun saya naik kereta, naik pesawat, itu baru duduk, ada aja orang yang mendengkur itu Pak Ustadz. Kadang-kadang kita itu terganggu, tapi kadang-kadang juga mikir, wih, enak ya bisa kayak gitu. Sebenarnya orang yang mudah sekali mendengkur atau bahasa kerennya ngorok lah seperti itu Pak Ustadz, itu disebabkan oleh apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang ngorok itu hampir semua orang itu banyak yang ngorok, tapi ada juga yang enggak. Selama ini yang saya ketahui dari pasien-pasien saya yang termasuk ngorok itu ya, itu bisa berantem suami istri gara-gara ngorok. Saya terutama Pak Ustadz. Gimana maksudnya? Sering dimana saya Sama? istri saya. Kau baru nempel ngorok sana, kau begitu nggak bisa tidur aku, gitu. Ribut gara-gara itu, mohon maaf. Nggak apa-apa, itu memang aslinya begitu, nggak perlu mohon maaf lah. Ya. Jadi biasanya orang yang ngorok ini biasanya diawali orang tersebut itu doyan bicara. Awalnya doyan bicara. Orang gemuk ngorok belum tentu. Tapi orang itu doyan bicara. Insya Allah itu awalnya. Doyan bicara. Kemudian kelihatannya diem, iya, coba amati aja. Kalau dia udah ngomong gimana coba? Wah, memang diem. Tapi kalau udah ngomong, wah. Ustaz, kalau doyan bicara, apakah para dai-dai juga kena juga Ustaz? Jadi ada yang memang bener ada, memang betul gitu ada. Ya? Kalau memang hanya cuma doyan bicara, di mana cara berbicaranya itu begini. Jadi doyan bicara itu adalah hanya melakukan aktivitas duniawi, ngomong aja, ngalor ngidul dan tidak manfaat seperti itu, tidak manfaat khususnya. Nah, para dai, kalau ini para dai, kan kalau para dai kan beda-beda dai ya. Beda-beda itu ada yang memang beliau-beliau itu dakwahnya Bismillah. Jadi karena Allah itu ada beda. Kemudian pada saat beliau itu menyampaikan risalah-risalah agama, beliau juga menyiapkan bahwa apakah dirinya itu sudah menjalankan atau belum. Kemudian ayat-ayat yang munculkan itu adalah ayat-ayat yang dia munculkan bukan untuk menampilkan bahwa dia itu hebat, tapi memunculkan itu agar jamaah itu atau taklim itu paham sehingga bisa diakomodir atau dikerjakan, difahami, kemudian dikerjakan sebenarnya. Jadi nilai di situ dari pikiran seorang dai itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada saat beliau itu menyampaikan sesuatu risalah-risalah agama itu tidak dinilai buruk oleh Allah. Tapi juga ada dai-dai yang memang pengennya itu ya begitulah, pengennya itu jadi ngomongnya itu untuk menampilkan diri sendiri, ya ada yang seperti itu. Nah itu kalau tidur biasanya orang, insya Allah biasanya orang, siapapun dia, karena ada unsur tidak manfaat. Itu cara ngecek dari bicara, insya Allah dari situ.
Kalau ada orang-orang yang dia bicara banyak tapi kok tidak ngorok, dia bicaranya tertata, insya Allah tertata. Jadi nggak ngomong ngawur kayak gitu. Jadi ngomong tertata itu gimana? Coba umpamanya ini pura-pura nih, tung nih. Tung di dalam keluarga kan gitu, di dalam keluarga. Nah pada saat tung itu kamu itu mau meminta menyuruh istri atau anak, itu kan dipikir dulu, aku menyuruh ini pas nggak ya mamanya. Dan pada saat oh ya pas karena aku di luar kota boleh kan. Yang kedua, kalimat yang dipakai untuk menyuruh atau meminta mengerjakan pas nggak ya, itu harus dipikir. Jadi kalau kalimatnya nyuruhnya kalimatnya itu didengar oleh mereka tidak enak, tetapi jawaban kamu tung kan saya di luar kota kan nggak nyambung. Betul. Sebenarnya nggak nyambung gitu. Nyambung hanya keadaan, tapi sebenarnya antara jawabanmu di luar kota dengan kamu nyuruh dengan kalimat yang didengar itu tidak enak, itu nggak nyambung menurut saya. Nah itu tetap sama, itu tetap kurang bermanfaat, itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan punya pikiran seorang manusia itu tidak dinilai tiap waktunya, tiap saat atau tiap detiknya. Paling gampang itu semua dinilai, baik yang buruk maupun yang baik akan dinilai. Makanya di sini salah satunya kalau bicara itu memang kurang manfaat atau banyak tidak manfaatnya, rata-rata ngorok. Wah, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Tapi dia memang diem, jarang ngomong. Walaupun kalau ngomong emosi sesekali, tapi dia jarang ngomong, ya jarang ngorok. Karena dia nggak banyak ngomong. Ngomongnya kan dia emosi, iya itu nanti beda tempat. Oh iya iya. Kalau dia emosi, tiap kali emosi, tapi dia jarang ngomong, memang tidak ngorok. Tapi kalau itu wanita, ya siap-siap aja kamu kena kanker mamanya. Yang lain. Siap-siap aja, iya karena memang ini kan beda tempat sebenarnya. Selalu mengintai itu Pak Ustadz ya, penyakit itu dari kesalahan itu ya. Iya, karena memang oleh Allah Ta'ala disuruh orang Muslim, khususnya orang Muslim itu baik dan benar di hadapan Allah Ta'ala, jangan sampai melakukan kesalahan. Kan sudah jelas dari ngorok itu insya Allah menurut saya itu dari bicara yang tidak manfaat. Betul. Kan gitu. Jadi kalau mamanya orang diem mamanya, tapi kalau ngomong pedes, diem tapi nggak ngorok sih dia. Tapi kalau ngomong pedes, dia sering sariawan. Walaupun dia nggak banyak ngomong, tapi ngorok juga. Kalau ngorok dan sariawan loh, dia banyak ngomong nggak manfaat dan juga pedas. Jadi ketawa loh. Iya, dia harus diakui nih. Jadi AJJ itu kalau denger tuh ngomong itu kayak ditempeleng sandal gitu. Saya ingat teman saya Ustaz. Teman ini. siap. Teman itu kalau setiap malam minggu ngapel Ustaz. Itu dulu waktu muda nih ceritanya. Teman saya. Oh iya. Teman saya dulu cerita dulu waktu dia ngapel. Cewek apa cowok nih temannya? Temannya cowok. Oh cowok. Iya. AJJ itu laki. Dia kenal cewek pertama kali langsung jadi istri kok. Bener. Wih. Akhirnya nyesel deh. Tiap hari malam minggu gitu. Teman perempuannya itu selalu sariawan. Gitu. Wah. Oh iya. Terus saya bilang itu dulu ya, kalau sekarang ketemu saya nasihatin kamu jangan pilih. Tapi akhirnya kepilih juga itu. Jadi dia udah jadi. Oh udah jadi. Tapi bukan ngorok ya Ji ya? Bukan. Kan nanti lagi ngomong sariawan. Iya sariawan. Berarti emang ngomongannya pedas. Bener sih, alhamdulillah. Jadi memang bisa dilihat mau milih apa enggak itu ya bisa dari penyakitnya apa gitu. Tanya aja kan orang nggak sadar ya. Saya penyakit ini udah jangan deh. Aduh ya Allah ya Rabb. Jadi memang hal tersebut itu jengkelin bagi orang sekitarnya lah ya. Istilahnya kalau dulu kamu tuh kalau udah di rumah itu nggak diajak ngomong 5 menit aja sudah ngorok. Jadi direkam lagi. Pak Ustadz pernah ngerekam ngorok. Wah malu-maluin tuh. Yang malu siapa? Saya. Oh, iya. Memang banyak enggak manfaat kalau tak pikir-pikir Pak Ustadz. Masya Allah. Iya memang makanya. Mungkin bermanfaat untuk Pak Tung.
Bukan bermanfaat sih yang benar sih. Mungkin mengenakan kan gitu ya. Nyenengin kok yang dosa itu. Saat itu, Pak. Tetap, oh iya ya. Iya, benar, jadi ya. umpamanya ya nggak manfaat ya banyak. Nanti kamu di pekerjaan ya ngomongnya ya kurang manfaat. Wah, ya apalagi itu. Kemudian kamu umpamanya lagi pas entertain ya ngomongnya nggak manfaat. Lebih banyak lagi. Kan nyanyi itu. Itu kan maksud Ustadz kan nggak bermanfaat menurut Allah. Menurut Allah. Kadang kalau menurut dirinya sangat bermanfaat. ini nanti ada sandal melayang sih. Dosa kok manfaat jijik. Manfaat. Jadi memang seperti itu. Jadi coba Masya nanti Allah. mulai kalau bicara itu dipilah kan gitu ya. Kalimat atau kata itu dicari kata yang baik. Orang lain mendengar itu nyaman kan begitu ya. Kemudian kalau bicara itu benar manfaat. Tidak hanya cuma manfaat. Jadi pada saat menerangkan sesuatu kebaikan itu dibikin gampang. Nah, Tidak dibikin sulit. Karena menerangkan kebaikan dibikin sulit ini orangnya pingin dihargai, diangkat. Sudah hafal, Haji J sampai hafal. Jadi dibikin gampang orang itu untuk melakukan suatu kebaikan. Gampang dicerna. Gampang dicerna. Gampang dipahami. Iya, betul. Nah, ini dia sudah memilih dan memilah kalimat-kalimat. Berarti dalam bicaranya pun itu disesuaikan dengan cara berpikir yang islami. Jadi saya tidak mau bicara itu tidak manfaat. Berarti dipilah. Terus dalam dia berkalimat itu beberapa jam itu otaknya selalu mengajak lisan yang keluar itu adalah baik. Dan itulah yang dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi kebaikan. Jadi bukan berarti harus diam. Enggak, kalau memang itu yang diucapkan harus suatu kebenaran, ya diucapkan kebenaran, kan gitu. Tapi kalau dia mengucapkan, umpamanya ada seseorang nih, umpamanya nih pendakwah nih, dia mengucapkan kalimat yang mengajak taklim atau jamaahnya memusuhi saudaranya, ini sama, itu nggak manfaat selamanya dan akan menjadi dosa jariah. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah ada seorang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu sudah saudara. Hati-hati kalimat di mulut ini. Hati-hati. Kalau kalimat di mulut itu menjadikan rusaknya akidah orang yang mendengar, kemudian mengajak orang itu memusuhi saudaranya, kan dia juga mengakui kalau orang beriman itu saudaranya, betul nggak sih? Tapi orang tersebut munafik di hadapan Allah Ta'ala dan dia menyebarkan kebencian kepada saudaranya yang lain, itu munafik. Nah, munafik itu sudah jelas besok tempatnya di mana? Neraka sudah jelas. Walaupun dia pendakwah, neraka jelas. Makanya hati-hati. Dakwah pun juga harus hati-hati, nggak bisa seperti itu. Jadi harus belajar bahwa bicara harus ditata. Difikirin tiap kalimat, kecuali memang bercanda. Bercanda sudah paham, oh ini bercanda, ini tidak serius. Kalau memang orang tak tahu itu bercanda, bilang ini bercanda ya, bilang seperti ini bercanda. Jadi memang ini sudah menjadi teken kontraknya bercanda, jadi nggak serius, sehingga kita tidak dinilai jelek oleh Allah Ta'ala. Nah, disitulah kita mulai belajar untuk menata lisan, sehingga seseorang itu mengerti, oh ini lisannya baik, oh ini lisan tidak baik. Seorang yang ngomong ngotot aja, oh itu batuk, insya Allah. Tapi kalau dia omongannya ngotot nggak batuk, insya Allah imannya kurang. Udah gitu aja kuncinya. Walaupun dia pendakwah, tapi kalau dia tidak batuk, insya Allah imannya kurang. Kalau dia imannya kuat, insya Allah dia akan batuk. Karena ngotot itu sebenarnya juga dilarang. Bicaralah yang lemah lembut seperti itu, karena disuruh oleh Allah Ta'ala. Lemah lembutlah kamu kepada mereka, seperti itu. Lintalahum, itu harus difahami. Berlemah lembut kepada mereka itu harus kita kerjakan. Nggak bisa ngotot aja. Kalau bisa, kalau dia pendakwah, dia ngomongnya ngotot, matanya mencicil, matanya gini ya, itu dia nggak batuk, cukup.
Imannya sudah diketahui, insya Allah seperti itu. Kalau imannya kuat, insya Allah Allah akan memberikan batuk kepada dia. Kalau memberikan batuk, agar apa? Agar faham. Kalau bicara jangan ngotot. Sebenarnya begitu-begitu aja. Nah, karena imannya itu belum, ya dia nggak akan batuk. Seperti itu. Bisa aja karena dia kena ngotot terus akhirnya sakitnya paru mamanya, bisa aja. Oh, malah kebalikannya. Bisa aja langsung diberi sakit paru agar paham. Tapi orang kan belum tentu paham. Orang itu kan hatinya belum tentu halus, jadi dikasih sakit itu nggak paham. Seperti itu. Ya kan? Kayak mamanya Tung ngomong sama temennya, ngomong tentang keluarga, wah cacis cus, udah bener dia ngomongin. Besok bangun pagi langsung kakinya sakit ya, cukup ya. Itu berarti imannya kuat. Kan langsung dikasih sakit. Berarti itu omongannya salah. berarti saya dari dulu terbuaikan tuh Pak. Saya pernah beberapa kali tertidur di proyek ya, siang itu kan kalau kena ini tertidur ngorok. Nanti teman sebelah, Pak, capek ya Pak? Oh iya capek. Ngorok karena capek. Jam berapa dibangunin? Biasanya habis makan siang tuh Pak Ustadz, jam 1 lah, jam 1 siang itu kan. Jam 1 siang. Habis makan siang. Habis makan siang. Suka tertidur dan ngorok itu kan. Nah, itu biasanya makannya itu pas kenyang. Kalau makannya itu kurang kenyang biasanya nggak tidur biasanya. Masih nyari makanan. Itu udah jujur pergi ke tempat yang lain katanya. Cuma makan lain. Iya, maksudnya yang dingin itu teman-teman. Berarti kalau satu keluarga kan ada yang ngorok, ada yang enggak, seperti Pak Tung. Satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya semua ngorok semua, Ustaz. Apakah ini yang Ustaz sering katakan satu sifat, Ustaz? Iya, satu sifat insya Allah seperti itu. Jadi satu sifat, walaupun kelihatannya pendiam loh ya. Nanti coba dipancing kalau ngomong enak. Dia banyak ngomong nggak itu? Satu sifat itu ngomong. Satu sifat itu ngomong dulu deh gitu. Insya Allah itu akan ketahuan beneran. Ini siapa ini sih? Ada netizen. Dia yang bertanya. Oh, gitu. Ada netizen Sifatnya bertanya. insya Allah seperti itu. Jadi mirip sifatnya. Nah itu kalau memang imamnya mau merubah sifat keluarganya yang ngomong itu banyak tidak manfaat, nah itu keren. Imamnya keren, saya bilang gitu. Karena imamnya juga belajar untuk mengeliminasi itu keluarganya yang memang banyak ngomong yang kurang manfaat. Nah, itu bagus sebenarnya. Dan itu dia doa untuk diri sendiri, kemudian istrinya diajak doa, kemudian didoakan anak-anaknya, itu bagus. Sama seperti umpamanya sedulur beriman, ada anaknya nakal, dilihat itu jangan anaknya dulu, kita aja orang tuanya. Kalau memang iya ya kayak nakalnya ini kayak saya deh, atau oh ini kayak ayahnya deh, nggak ada masalah, nggak usah nyalain ayahnya, sama-sama suruh ngelihat aja berdua kan itu. Nanti kalau kita, yuk kita mohon pada Allah yuk agar anak kita menjadi anak soleh. Nah di titik itu doakan agar anak itu mamanya sifatnya kayak ayahnya atau sifatnya kayak ibunya, itu dimohonkan ampunan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, jika anakku seperti ini, sifatnya begini, sama seperti diriku, ya Allah aku mohon ampuni dosa-dosaku. Nah ini orang tua yang hebat. Orang tua yang mulai dia menata anaknya itu mulai dengan banyak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Menujuku anfusakum. Iya, menuju ke arahku anfusakum wa ahlikum naro, itu sudah menuju ke arah sana. Boleh, dan itu nanti banyak. Nah, akhirnya disinilah keluarga. Kalau itu dikerjakan terus-menerus, semua kesalahan itu semuanya itu menyatu untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nih baru nih, ini saya mendoakan mudah-mudahan besok di surga bertemu keluarga seperti itu. Tapi kalau tidak mengingatkan, ya jangan seneng-seneng pengen ketemu di surga, mau nggak pernah ngingetin kan gitu. Mohon ampun juga jarang, mohon ampun hanya lip service saja, nggak bisa. Jadi harus belajar beneran agar mengerti bahwa kita sebagai imam itu benar-benar harus mengajari, harus mengerti, muhasabah sendiri juga harus kita yang muhasabah. Mudah-mudahan dari situ kita bisa belajar bicara yang manfaat, ya, belajar untuk tidak emosional. Kalau yang ngorok, mohon ampunlah kepada Allah, kemudian diganti dengan belajar bicara yang manfaat, yang dimengerti orang gampang. Jangan bicara yang tinggi-tinggi, pusing, nanti pusing. Bicara yang tinggi-tinggi itu
memusingkan ya. Jadi agar orang itu biar dinilai pinter kali ya. Ya, bicara yang baik-baik, yang manfaat, yang tekankan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan nomor satu paling tidak Allah tidak mengizinkan kita ngorok, udah itu aja. Sehingga pasangan kita nyaman tidurnya. Berarti anakku ngorok karena aku aja. Masya Allah. Nah sekarang dilihat bener nggak itu? Iya Pak. Iya, kalau udah doyan ngomong. Yang laki kan jarang ngomong. Tapi ngorok. Lah, kok bisa begitu? Lah, kan tadi udah dijawab itu dari tanya. Jarang ngomong. Lah, Kan sudah jawab. Lah, ini lagi bolak-balik. Jarang ngomongnya itu memang jarang ngomong diem. Tapi nanti kalau sudah ngomong, ngoceh terus sebenarnya. Kan gitu, jarang ngomong itu di hadapan Orang tua. bapaknya. Benar. Karena bisa aja kenapa dia jarang ngomong, ya karena bapaknya nyebelin. Jarang di rumah. Sak muni-muni betul. Kalau anak saya yang cewek, di luar banyak ngomong. Oh. Iya, di rumah nggak. Kayak Iya. siapa? Kayak mamanya. Dan saya. Aku kena 3 kali nih. Iya seperti itu. Makanya itu harus kamu syukuri. Berarti itu memang anak-anakmu. Alhamdulillah, memang harus disyukuri dulu itu. Baru mohon ampun ini. Nggak selesai-selesai mohon ampun Pak Ustadz. Lah umpamanya Haji C ini punya istri, punya anak. Itu suruh milih duduk aja. Haji C di sini, emaknya di sini, anaknya sini. Itu nanti ngumpulnya kemana ketahuan kok itu. Gitu. Kemana Ya. Nah, pasti nongkrong ke Haji C. Itu berarti anaknya nyaman di situ. Itu kalau anaknya musuhin ibunya, salah nggak itu Pak Ustadz? Ya salah. Astagfirullah. Yang salah siapa? Haji J. Karena dikumpulin sama Yang anaknya. salah itu pertama ibunya, ibunya. yang kedua Haji C. Haji C. Karena Haji C itu imam, ya Haji C yang pertama, kedua salah. Ini tuh Ben nih, nekat. Aduh, Ji kena 2 kali, aku 3 kali Ji. Saya 2 kali lipat, berarti 4. Ya insya Allah seperti Nggak itulah bisa saudara habis. beriman ya. Masya Jadi Allah, kita Masya Allah. seperti cerita ini memang kita cerita santai tapi mudah-mudahan ini manfaat. Jadi kebanyakan ngomong yang tidak manfaat ya belajar untuk dikurangi atau dihilangkan lah ya. Walaupun sulit ya dikurangi aja. Tetapi belajar, semuanya kan dari belajar. Kemudian belajar ditata bicara, belajar ditata dalam berpikir ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti Allah akan memberikan jawaban mulai tidak ngorok, mulai nyaman. Nah, kayak umpamanya orang yang nyaman umpamanya kayak tung umpamanya kamu udah nggak ngorok umpamanya nyamannya bisa dilihat istrimu itu badannya subur. Nah, itu nyaman. Nyaman bener. Ya nyaman kan sih? Nyaman. Nyaman. Tambah subur. Ntar dulu dong, siapa dulu nih? Kemana dulu? Ntar sama, tapi emang sama sih. Kan gitu. Jadi berarti Haji C itu kalau tidur nggak ngorok dia tanyain. Makanya istrinya merasa nyaman. Begitu ya. Setelah beriman. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah Ji. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu hal nih, masalah kecil ngorok ya. Mudah-mudahan kita bukan hanya bisa memahami tapi mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah beliau sampaikan, analisa-analisa beliau dan solusi-solusi yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.